أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Webinar pagi ini dipersembahkan oleh Meaningful Ways. Rasakan jalannya, temukan maknanya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat pemateri kita hari ini, Bunda Ambar. Kepada Bunda Ambar, kami silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, Dayanti. Alhamdulillah ya. Izin saya sambil share slide-nya dulu. Sudah ada teh gambarnya? Aman ya, cukup. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kawan-kawan pagi hari ini kita dipertemukan lagi sama Allah di majelis yang insya Allah Allah ridhoi. Mudah-mudahan Allah berkahi dan semoga orang-orang yang Allah pilih hadir di pertemuan kita hari ini adalah orang-orang yang Allah sayangi, Allah jagain di dunia dan di akhirat. Kita bisa silaturahim lagi ya di Jumat pagi ini di hari yang insya Allah mustajab, doa-doa dikabulkan, di hari yang banyak keberkahan insya Allah. Saya doakan kawan-kawan yang open kamera mudah-mudahan berangkat umroh tahun ini sekeluarga. Amin. Dikaruniakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Putra-putrinya hafiz-hafizah Al-Quran. Rezekinya berkah, berlimpah. Yang masih punya amanah hutang dilunasin sama Allah dengan caranya. Yang hajatnya belum terwujud Allah kabulkan. Yang lagi memohon keturunan Allah perkenankan berikan keturunan. Dan yang lagi sempit hatinya Allah lapangkan. Yang lagi mentok sama masalah semoga Allah kasih jalan keluar. Amin amin ya rabbal alamin ya. Yang off cam gimana pun didoain gak didoain juga sama insya Allah ya. Baik kawan-kawan. Insya Allah tajuk kita pagi hari ini tentang seni menyederhanakan pikiran ya. Jadi eh, biasanya sih banyaknya pada perempuan ya. Tapi meskipun demikian laki-laki juga tidak menutup kemungkinan sebenarnya juga kadang terjebak sama overthinking juga gitu. Sehingga judul ini kita angkat gitu ya di keluarga Meaningful Ways karena rasanya banyak orang yang terjebak sama pikiran yang seringkali datang dan pergi silih berganti tidak diundang. Betul nggak Bu ya? Nah kita sebagai manusia tentu pernah mengalami momen di mana pikiran kita itu seperti terjebak dalam pusaran yang tiada akhir, nggak ada ujungnya. Pikiran yang muter-muter terus. Analisa yang nggak berhenti-berhenti, terus-menerus menganalisa berlebihan. Sampai juga khawatir terhadap hal-hal yang belum terjadi. Ya ini adalah overthinking. Jadi sebuah fenomena yang sering banget ngeganggu produktivitas dan juga nggak jarang ngeganggu dan bahkan merusak kesejahteraan batin kita gitu. Nah, kenapa penting kita bahas overthinking ini? Lihat nih, gambar kepalanya dipenuhi sama benang kusut. Apakah ini juga menggambarkan kepala Anda saat ini? Yang semua pikiran rasanya ada, ya. Jadi kalau ini dibiarkan berlarut-larut, ini bisa menyebabkan banyak hal. Bisa dari
apa ya, menyebabkan krisis kepercayaan bahkan sampai depresi. Karena kenapa pikiran itu terus berkecamuk, apalagi kita di dalam kehidupan sehari-hari kan itu dipenuhi banyak tuntutan, banyak ekspektasi dari luar. Sehingga overthinking ini menjadi sesuatu yang sulit sekali dihindari, ya. Pengennya sih nggak mikirin pun tapi, gitu ya. Akhirnya menjadi sesuatu yang memang seringkali dihadapi. Dan ini kenapa penting kita mengelola overthinking ini, bagaimana seberapa penting kita untuk menyederhanakan pikiran kita. Karena kawan-kawan, overthinking ini bukan hanya soal apa ya, kita ngabisin waktu untuk sekedar memikirkan hal yang sesaat akan hilang dengan sendirinya gitu. Tapi lebih dari itu, overthinking ini bisa mempengaruhi kesehatan mental, mengikis kebahagiaan, ya, bahkan sampai mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Kan kalau kita lagi mikirin hal yang apa ya, di luar hari ini, saat ini, detik ini, itu kan bisa merusak kebahagiaan kita nih. Yang seharusnya kita ini detik ini merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu banyak banget nikmat yang Allah kasih, ya nggak? Dari nafas saja tuh udah nikmat banget sebetulnya. Tapi karena pikiran kita overthinking, ya, berlebihan memikirkan sesuatu, itu bisa mengikis kebahagiaan. Akhirnya nafas juga jadi sesek karena apa, memikirkan hal yang belum terjadi, kita cemas, bahkan muncul rasa marah karena kita memprediksi sesuatu berdasarkan kalimat atau pikiran yang kita buat sendiri. Dari satu hal itu aja udah ngerusak kebahagiaan kita nih. Ya, nafasnya aja jadi nggak enak. Yang tadinya biasanya nafas itu biasa aja enak gitu ya, normal. Tapi karena mikirin sesuatu jadi, nah itu tuh ciri-ciri itu. Dari satu hal aja udah kita terkikis kebahagiaannya. Belum lagi kita ngebahas tentang kesehatan fisik yang lain. Bisa jadi kalau kata dokter Gustaf itu kan asam lambung naik, ya nggak, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Kan kan kita belajar ya kemarin sama dokter Gustaf. Itu gimana pengaruh besarnya kesehatan eh, mental manusia terhadap kesehatan fisik. Nah, jadi ketika kita terjebak sama pikiran yang berlebihan ini, biasanya kita ini akan kehilangan kesempatan untuk menikmati kondisi yang dimilikinya saat ini. Benar nggak? Semakin dalam rasa overthinking itu dalam tanda kutip dinikmati gitu ya, maka biasanya semakin jauh pula dia dari rasa syukur. Wah, ini kalau kita jauh dari rasa syukur, nanti diomelin sama Ustadz Indra, ya nggak? Kalau Ustadz Indra kan ngajarinnya gimana pun kondisinya, alhamdulillah. Ini kan bertentangan nih. Ketika kita overthinking akan menjauhkan dari rasa syukur ini. Maka dari mulanya hal kecil, overthinking ini justru bisa menjadikan kita jauh dari Allah. Dan bahkan yang lebih ngeri adalah ketika kita terjebak sama overthinking ini, kawan-kawan, kita akan bilang, hidup ini nggak adil, Allah nggak adil, kenapa harus saya yang seperti ini? Kenapa begini, begini, begini? Akhirnya menyalahkan takdir. Nah, ini kan lebih lebih bahaya lagi gitu kawan-kawan ya. Nah, maka bahasan ini eh, ditujukan untuk kita yang mungkin masih sering terjebak sama siklus overthinking. Karena biasanya siklus ini kan tidak disadari ya, tahu-tahu kayak udah kepleset gitu. Padahal kita merasa kayak nggak sengaja melangkah menuju sana. Tapi kadang-kadang kayak tergelincir aja gitu, tanpa sadar tahu-tahu udah masuk siklus ini. Ya, maka hari ini insya Allah kita akan coba pelajari ya cara efektif untuk keluar dari siklus ini. Dan kita mengambil kendali atas pikiran kita sendiri. Jadi kita yang mengendalikan pikiran, bukan pikiran yang mengendalikan kita. Selama ini kan kenapa kita terjebak overthinking? Karena kita dikendalikan sama pikiran. Harusnya kebalik. Kita yang mengendalikan pikiran. Karena pikiran kita itu ada di dalam kendali kita. Kalau pikiran orang lain itu di luar kendali kita. Maka hari ini kita akan mengambil kembali kendali atas pikiran dan hidup kita sendiri. Kita akan bahas
beberapa langkah praktis insya Allah nanti ya, agar bisa mengurangi overthinking, ya agar kita menjalani hidup itu lebih tenang. Gitu. Nah, overthinking ini jadi pikiran yang berlebihan dan berulang biasanya. Bukan hanya berlebihan, tapi biasanya berulang. Berkali-kali hadir terus bayangan ya. Baik itu tentang masalah, kekhawatiran, dan masa depan. Ya, baru juga opening udah sesek dan nangis, Bun. Masya Allah. Ya, yang kawan-kawan yang mau nangis, boleh nangis. Izinkan aja ya. Jangan ditahan. Kawan-kawan yang ngerasa lagi capek banget, kalau ada pikiran yang terus berputar-putar di kepala, rasanya sesak pengen nangis, boleh izinkan aja nangis, kawan-kawan ya. Jadi ketika kita melakukan pengulangan terhadap pikiran tertentu yang membuat kita nggak nyaman, nah disitulah. Berarti bukan berarti nggak boleh mikirin sama sekali ya, enggak. Tapi ketika eh, pikiran itu hadir terus-menerus, atau bahkan sampai merusak pola makan, pola tidur, nah itu sudah berbahaya kawan-kawan ya. Coba deh, mama-mama deh saya tanya khususnya mama-mama. Kalau malam-malam udah mau bobo, badannya udah rebahan, terus lampunya udah dimatiin, matanya udah merem. Itu pikirannya istirahat atau malah semakin menyala? Besok ngapain, nanti gimana gitu ya. Justru di saat gelap itu justru pikiran malah makin menyala gitu ya. Bahkan nggak jarang emak-emak gitu malamnya sampai tidurnya pun ke bawah mimpi. Kalau nggak kejadian yang tadi, kejadian yang akan dialami besok bakal gimana, nanti gimana. Biasanya kan gitu ya, kalau udah sampai masuk ke alam bawah sadar tuh, pikiran berlebihan itu menyusup ke alam bawah sadar, masuk ke dalam mimpi. Gitu ya. Nah ini dampaknya nih kawan-kawan. Kita akan lihat ternyata banyak sekali ya dampak yang eh, bisa dirasakan ketika kita mungkin kalau terus-menerus mengulang pikiran-pikiran yang capek itu. Kebayang kalau setiap malam, setiap mau istirahat kita kayak gitu. Fisik capek, ya nggak sih? Kurang istirahat dan sebagainya. Akhirnya tidurnya nggak nyenyak dan bangun tidur masih dalam keadaan pegel. Harusnya orang tidur tuh bangun tidurnya seger karena tidurnya istirahat. Tapi banyak orang yang tidur tapi tidak istirahat. Atau mungkin kawan-kawan ngalamin itu. Tidur mah tidur, matanya merem, badan rebahan, tapi nggak istirahat gitu loh. Jadi mode siaga gitu ya. Ini kita lihat nih dampak-dampaknya. Yang pertama bisa berpengaruh sama kepercayaan diri ya, krisis kepercayaan diri. Jadi dia eh, mengalami apa ya, suatu krisis. Dia merasakan ada ketidakpercayaan sama diri. Saya merasa tidak layak. Saya merasa tidak pantas. Saya jadi ibu yang payah. Saya istri yang gak berguna. Saya misalnya laki-laki yang begini begitu. Sebagai anak saya bla 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 bla. Ada aja terus krisis kepercayaannya. Ini kan kalau diteruskan gitu ya. Ini bisa juga jadi berbahaya. Kok saya banget, Bun? Ya, ya mungkin ini kita semua ya. Terus apalagi mengganggu produktivitas. Harusnya ngerjain tugas tuh cepet beres. Tapi seringkali karena ngelamun, nanti kalau gini gimana ya. Akhirnya tugasnya nggak beres-beres. Mau ngerjain eh, makalah misalnya ya. Kalau yang misalnya masih lanjut kuliah, akhirnya banyak ngelamunnya, lama beresnya. Ibu-ibu yang mau masak, baru mau ngiris bawang, ting, datang muncul lihat ada iklan berita segala macem. Artis cantik yang udah cantik segala macem masih dikhianati. Ya ampun dia aja secantik itu masih bisa dihianati. Apa kabar saya? Oh, langsung kan kayak meng mengerelatekan diri sama kasus-kasus yang berseliweran di media sosial.
Akhirnya masalah orang lain itu jadi masalah kita. Padahal itu bukan masalah kita. Akhirnya kita jadi apa ya, menyerap energi yang dari bacaan yang kita lihat atau dari tontonan yang kita lihat. Karena kawan-kawan, tontonan itu kayak makanan fisik. Jadi makanan yang kita makan, kita kunyah, kita masukin ke dalam tubuh itu kan memberikan nutrisi sama tubuh atau juga memberikan sesuatu yang mungkin juga tidak baik untuk tubuh tergantung makanannya apa ya enggak. Makanya kita disuruh pilih-pilih makanan gitu kan kalau kata dokter Gustaf, hati-hati makanannya jangan yang begini 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 gitu kan. Termasuk tontonan juga sama, bacaan pun sama, itu akan menjadi nutrisi mental kita. Kalau misalnya nasi, jeruk, pisang itu jadi nutrisi buat fisik kita, tubuh kita. Kalau tontonan, bacaan itu jadi nutrisi mental kita. Nah, ini juga kalau pikirannya misalnya masalah-masalah negatif orang lain yang sering kita konsumsi itu mengganggu produktivitas kita. Akhirnya, ya ampun, suami udah dikasih istri cantik masih begitu aja. Akhirnya kita punya gambaran, ih suamiku juga kayak begitu. Akhirnya mikirin juga yang tadinya kita khidmat sama suaminya totalitas misalnya, gara-gara mikirin masalah orang lain, jadi berkurang juga khidmat kita sama suami, misalnya begitu. Jadi terganggu, ya. Bisa nggak berdampak sama pasangan? Oh sangat bisa. Karena pikiran kita tuh seringkali tercipta dan kita bertindak berdasarkan pikiran yang kita pikirkan. Ya, seseorang tuh bertindak terhadap pikirannya, berdasarkan pikirannya. Maka kelebihan berpikir yang melampaui gitu ya, itu juga bisa berpengaruh. Nah, bahkan bisa sampai depresi kawan-kawan. Padahal misalnya masalahnya skalanya kalau dari 1 sampai 10 hanya 4. Tapi karena terus-menerus dipikirkan lama-lama masalah yang hanya 4 itu seolah-olah udah 8 menjadi 2 kali lipat. Padahal gitu ya, yang kita pikirkan itu belum terjadi dan belum tentu terjadi. Sering nggak kita mikirin sesuatu yang rasanya kayak udah gawat gitu, udah gawat darurat banget, udah bahaya lah seolah-olah. Tapi ketika hal itu terjadi, sebenarnya seringkali tidak segawat seperti yang dipikirkan. Nah, kita nih sering kayak gitu. Efeknya apa? Kita udah kesel duluan sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Kita udah marah duluan sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Kita udah jengkel duluan sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Dan bahkan ketika terjadi, itu nggak separah, sekacau, segawat seperti yang dipikirkan. Nah, itu sering banget terjadi. Jadi energi kita tuh udah disedot duluan. Jadi energi kita tuh udah ditarik duluan buat mikirin capek-capeknya overthinking kita. Sehingga ketika benar-benar harus menghadapi masalah itu, tinggal energi sisa. Karena apa? Udah keambil energinya di awal. Akhirnya banyak orang yang ngerasa nggak sanggup, nggak kuat melewati ujian ini. Ujung-ujungnya depresi. Kenapa nggak sanggup, nggak kuat melewati ujian ini? Kenapa kok banyak orang yang rasanya, ya Allah kok nggak kuat ya saya lewatin ujian yang seberat ini terus-menerus, datang bertubi-tubi, datangnya berborongan gitu ya, masalah itu, ujian itu. Nggak kuat ya Allah. Sebenarnya kita kuat. Kenapa yang bikin kita nggak kuat? Ya karena energinya udah diambil duluan dari awal. Udah di DP gitu loh. Sehingga ketika benar-benar harus menghadapi masalah itu yang seharusnya udah Allah ciptakan itu setiap manusia pasti kuat melewati ujiannya. Karena perbuatan kita sendiri energinya jadi kayak berkurang gitu loh. Seharusnya kita bisa dengan gagah punya energi 9 untuk menghadapi masalah yang 8. Kan kita masih punya untung satu ya sebenarnya kalau hitung-hitungan gitu. Tapi karena udah diambil duluan 4 di awal, misalnya energinya buat overthinking, akhirnya kita tekor ketika dihadapkan sama ujian yang dihadapkan itu. Nah ini sering kali yang bikin orang itu gampang depresi, karena sejatinya kan kita sebagai seorang yang beriman gitu ya, yakin bahwa Allah nggak mungkin ngasih ujian di luar kemampuan hambanya. Pasti Allah tuh kalau ngasih ujian dicukupi juga energinya, tenaganya, kekuatannya dan sebagainya. Sehingga ketika kita ngerasa nggak sanggup, nggak kuat, nah mesti ada yang salah dengan diri kita.
gitu. Sehingga banyak orang yang ngerasa seolah aku nggak mampu. Padahal dia udah ngeluarin energinya duluan. Kemudian juga bisa merusak ya, merusak apa namanya? Well-being ya. Jadi kesejahteraan batin. Kita jadi gampang gampang terluka batinnya. Jadi nggak stabil, gampang oleng, mudah kesinggung, biasanya gitu, gampang capek. Aku mendengarin aja langsung ke trigger perut langsung mual. Oke, yang mual muntahin aja ya, jangan ditahan. Boleh ambil kresek, muntahkan. Jangan ditahan. Kalau tiba-tiba mual banget, asam lambung kayak naik, muntahin aja, nggak apa-apa. Kalau mual muntahnya itu karena rilis emosi, itu biasanya muntahnya berupa busa atau buih. Jadi tenang aja ya, bukan makanan yang keluar. Kalau makanan yang keluar itu mah masuk angin. Ya, insya Allah. Jadi kalau di kelas-kelas healing gitu ya, orang yang rilis emosi itu muntahnya biasanya busa atau buih gitu. Jadi kawan-kawan yang pusing, yang mual boleh dimuntahkan aja. Atau misalkan nih besok juga nih kawan-kawan yang belum daftar, insya Allah nanti ada sama kelasnya Teh Garlica ya. Nanti insya Allah ada juga sesi terapinya dengan depth terapi. Kelasnya kelas eksklusif insya Allah besok Sabtu Ahad. Kawan-kawan yang mau lebih detail juga nanti yang mau healing. Nah ini ada, oh itu ada tuh di situ ya. Jadi kawan-kawan boleh daftar, yang mau daftar linknya boleh sekalian di kolom chat aja ya sama kakak admin. Barangkali ada teman-teman juga yang mau menuntaskan hal-hal yang mungkin sekarang masih mual nih. Oke, baik kita lanjut. Kehilangan syukur. Nah itu tadi ini kurang U ya, mohon maaf ini U-nya kayaknya hilang. Salah satu dampak syukur yang juga berbahaya menurut saya, kehilangan syukur. Kenapa kehilangan syukur itu berbahaya? Menurut saya justru bahaya banget. Karena jelas di dalam Al-Quran, salah satu yang bisa menambah kenikmatan, rumusnya adalah bersyukur. Jadi Allah udah ngasih rumus dalam Al-Quran, kalau pengen hidupnya nikmat, ditambah lagi nikmatnya, kuncinya satu apa? Syukur salah satunya. Jadi mau enak nggak enak, suka nggak suka, pahit atau manis, kalau kita terbiasa syukur, itu Allah tambah nikmatnya nanti. Kalau muntah berbusa dan asam rasanya kenapa tuh? Bunda? Ya itu asam lambungnya keluar. Gak apa-apa ya. Karena kan kortisol terproduksi ya, hormon stres terproduksi jadi asam lambungnya naik. Terus stressful kawan-kawan. Wah, ini penuh dengan stres ya. Jadi rasanya hal kecil aja tuh jadi kayak berat, capek, melelahkan. Setiap hari itu kayaknya masalah terus. Gak berhenti-berhenti. Nah, ini dampak-dampak yang mungkin hanya sebagian ya yang saya sampaikan. Mungkin dampak lain juga banyak gitu ya, tapi tidak saya sampaikan di sini. Ini hanya sampel aja. Nah, ini overthinking versus trustful thinking. Nah, coba kita identifikasi kawan-kawan ya. Jadi overthinking ini dia membelenggu, membatasi, menutupi, ya, membentengi. Nah, kalau trustful thinking ini dia kebebasan, ya. Kemudian kalau overthinking ini berpusat sama diri, seolah-olah saya bisa ngatur segala hal, termasuk juga ingin mengubah segala sesuatu, setiap kejadian, orang harus berperilaku berbuat apa, orang harus ngomong apa. Pokoknya kita ini seolah-olah bisa mengontrol segalanya. Dan itu bikin capek. Gimana caranya biar dia nurut? Gimana caranya biar dia berubah? Wah, itu capek. Akhirnya kita eh, mencari banyak cara agar aku bisa mengendalikan semuanya. Ya, jadi slide sebelumnya, oke nih. Mana? Nih. Nanti kawan-kawan yang biar cepet di capture aja ya.
Kalau dituliskan lama di capture-capture aja ya. Saya kasih waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Nah ini capture aja ya. Jadi kawan-kawan biar cepet capture aja. Kemudian kalau trustful thinking ini berpusatnya bukan sama diri kita tapi berpusat kepada Allah. Jadi berpusat kepada Allah ini bukan berarti juga kita pasrah gitu aja gitu ya. Lebih kepada apatis, tidak mau berbuat apa-apa, tidak. Kita tetap berusaha, tetap berikhtiar, tetap mengupayakan yang terbaik, tetap bergerak sebisanya, semampunya, sekuatnya. Tapi hasilnya itu sudah sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Nah, orang yang trustful thinking ini, dia memikirkan, merencanakan, melakukan yang terbaik sebisanya dia. Tapi soal hasil dia serahkan sepenuhnya sama Allah. Gitu ya. Jadi beda fokusnya ya. Kalau overthinking ini berpusat pada diri. Kalau trustful thinking berpusatnya kepada Allah. Nah, coba cek pikiran kita yang selama ini mengganggu, yang bersarang, berputar-putar di pikiran kita, pusatnya sama siapa? Kalau berpusat sama diri, nah itu berarti terjebak di overthinking. Ya. Nah, terus yang ketiga, overthinking ini melawan ketidakpastian dengan ketakutan. Karena kan dalam hidup ini semuanya serba tidak pasti. Ya enggak, kawan-kawan? Ya. Jadi eh, ketika kita menghadapi segala ketidakpastian hidup ini, bahkan kan kita 5 menit ke depan aja tidak ada yang bisa memastikan, ya enggak, kawan-kawan? Kita tidak pernah bisa memastikan apapun kejadian di hadapan kita. Sehingga orang yang overthinking menghadapi ketidakpastian ini dengan apa? Dengan ketakutan. Nanti gimana kalau begini? Nanti gimana kalau begini? Kekhawatiran, kecemasan, gitu ya. Padahal kan itu belum terjadi dan belum tentu terjadi. Akhirnya energi yang tercipta tuh energi-energi yang bikin kita semakin terserap energinya. Nah, beda dengan orang yang trustful thinking, itu menerima ketidakpastian dengan apa? Iman. Karena memang dia tahu gak ada satupun di dunia ini yang bisa kita pastikan. Gak ada. Semenit ke depan pun kita nggak bisa memastikan kita masih hidup apa enggak. Ya, update status boleh, silahkan ya. Jadi ketika kita menghadapi ketidakpastian ini dengan keyakinan, dengan bingkai keimanan, meskipun mungkin muncul rasa apa ya, sedikit khawatir ya, tidak dipungkiri ya. Kita mungkin ada perasaan nanti gimana ya. Tapi ketika kita balut dengan bingkai iman, itu tuh kita balik lagi jadi tenang. Karena kenapa kita yakin Allah udah ngaturin semuanya sesempurna itu. Dimulai dari kita masih di dalam janin sampai akhir hayat kita, Allah sudah eh, apa namanya? Allah sudah tuliskan semuanya. Maka dia tenang. Kenapa dia tenang? Karena dia yakin Allah udah nyiapin, udah beresin semuanya. Nah, terus nih, yang overthinking ini dia terjebak di masa depan yang imajiner, masa depan, ya enggak kejadian-kejadian yang belum terjadi, ngehayal, menghalu gitu ya, kalau kata anak zaman sekarang mah. Nanti kalau aku nggak cantik lagi, nanti suami bisa ninggalin, dia mencari yang lain, lalu meninggalkan aku, oh, dan sebagainya. Itu imajiner. Padahal ya itu belum terjadi dan belum tentu tentu juga terjadi. Terus ini hadir di realita hari ini. Jadi ya karena kita hidupnya di hari ini gitu ya, kita sadarin realitas hari ini apa. Karena kan untuk masa depan itu kita belum tentu ya. 3 hari ke depan kita masih hidup, belum tentu. Bahkan setengah jam ke depan aja kita masih hidup atau enggak kan nggak ada yang jamin. Maka salah satu kebahagiaan adalah dengan hadir di realitas hari ini.
Terus yang ke berapa ini lima ya, membesar-besarkan masalah, impact bias. Nanti kalau begini pasti begitu, kalau begitu nanti begono. Terus akhirnya hal kecil ini jadi seolah-olah berdampak besar banget sampai merusak tatanan dunia gitu ya. Kalau orang overthinking ini ya bisa bikin anxiety ya. Melihat masalah dalam perspektif bersama Allah, masalah bisa dihadapi. Nah, ini orang yang trustful thinking, masalah itu memang ada, mungkin besar, mungkin sulit, tapi dia yakin Allah nggak mungkin ninggalin kita sendirian bersama masalah ini. Ingat, Allah ngasih masalah pasti sepaket dengan solusinya. Allah ngasih persoalan pasti sepaket dengan kunci jawabannya. Makanya tenang. Makanya tugas kita mah jalani aja. Yakin bahwa ada Allah yang senantiasa membersamai kita. Jadi ketakutan, kekhawatiran ini bisa kita minimalisir. Terus nih, yang overthinking menghabiskan energi mental. Benar nggak kawan-kawan? Kerasa nggak sih kalau overthinking ini bikin kita capek banget? Kita padahal nggak lari-lari gitu ya, nggak nge-gym yang berat-berat gitu. Tapi rasanya kayak lelah banget. Istirahatnya cukup sih, tapi kok lelahnya tuh kayak tidak berkesudahan, nggak ada ujungnya. Ya, dulu sempat didiagnosa BPD sama dokter, tapi obatnya cuma diri kita sendiri. Yes. Nah, kalau yang trustful thinking ini mengalirkan energi ke tindakan produktif dan ibadah. Kalau kata Ustadz Indra, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Gimana pun kondisi kita, mau senang gitu ya, mau sedih, bukan berarti menghalangi kita dari aktivitas untuk beramal soleh. Apakah lagi kesel artinya nggak boleh sedekah? Nah, justru jangan sampai sudahlah kita lagi sedih, terjebak, larut dalam masalah, nggak mau amal soleh, nggak mau sholat, nggak mau berdoa, nggak mau ngaji. Nah, itu semakin larut gitu ya. Maka energi ini kita alirkan gitu kawan-kawan ya. Nah, overthinking ini kadang menarik kita ke masa depan. Betul nggak? Kita seolah-olah sudah hidup di masa depan. Padahal hidup kita kan masih di masa kini. Iya nggak kawan-kawan? Sehingga kalau overthinking ini narik kita ke depan, biasanya membawa kecemasan. Ya, sehingga ketika kita memperhatikan kondisi batin kita gitu ya, ketika kita memikirkan masa depan, gimana nanti, gimana kalau, bagaimana jika. Nah, hati-hati kawan-kawan. Ini juga bagian dari bisikan syaiton ya yang membisiki ke dalam dada manusia. Yuwas wisufi sudurin nas yang membisiki ke dalam sudur ya. Ini hati-hati dan perlu disadari kawan-kawan. Nanti kita akan ada langkah-langkahnya insya Allah ya. Was-was. Nah, jadi kalau nggak narik ke depan yang membawa kecemasan, buat apa sedekah gede-gede? Ngapain bantu-bantu dakwah? Nanti miskin biarin aja udah ada orang lain kok yang support dakwah nggak usah misalnya gitu ya. Nggak usah ngasih bantuan. Ngapain sedekah ke anak yatim? Dia masih ada saudaranya kok. Ngapain sedekah ke lembaga tahfiz Quran? Udah banyak juga Qurannya. Mending buat yang lain segala macam itulah. Makanya kawan-kawan, bisikan-bisikan itu akan selalu ada. Ngapain berkhidmat sama suami? Diajak kayak gitu, ntar diinjek-injek, ntar malah nggak dihargai. Oh, gitu ya. Terus, nah kalau nggak dari ke masa depan, ditarik ke masa lalu, gitu ya. Jadi bisa juga membawa kepada kesedihan. Ya. Seharusnya dulu aku begini. Mestinya dulu tuh aku nggak gitu.
Akhirnya kita tarik mundur tuh, ya. Akhirnya kita menyesali gitu ya. Terus juga menyalahkan diri sendiri. Itu tuh overthinking tuh begitu. Kalau nggak narik ke depan, dia narik ke belakang, ya. Nah, sehingga ini yang membuat kita semakin nggak karu-karuan. Apalagi kalau udah shifting dari masa depan ke masa lalu. Dari masa lalu shifting lagi ke masa depan. Balik lagi ke masa lalu. Akhirnya kita tidak hidup di saat ini, tidak hidup di masa kini. Hidupnya itu kalau nggak di masa depan, di masa lalu, dan itu melelahkan. Gitu ya kawan-kawan. Dan seringkali yang bikin capek itu gitu karena kita nggak hidup di masa kini. Kalau nggak nanti gimana, atau menyesali keputusan-keputusan di masa lalu. Aduh, saya salah coba dulu kalau saya nggak nikah sama dia. Gitu ya. Ada nggak di antara kawan-kawan yang mungkin merasa, aduh saya kayaknya nyesel deh salah pilih pasangan hidup, ya, nggak kayak dia, misalnya ya seseorang yang mungkin menurut kita lebih baik dari pasangan kita. Kawan-kawan, saya ingetin satu hal. Kalau kawan-kawan melihat orang lain yang rasanya kayaknya lebih baik dari pasangan Anda, cukup sadari satu hal ini. Itu karena Anda belum pernah tinggal satu rumah aja sama dia. Apa Bu yang perlu diingat baik-baik? Kalau Anda melihat seseorang yang lebih baik dari pasangan Anda, itu karena Anda belum pernah hidup satu rumah aja sama dia, gitu. Ya, simpan baik-baik, boleh jadikan status deh. Jadi ketika Anda melihat pasangan Anda banyak kurangnya, banyak kelemahannya, banyak salahnya, banyak nyebelinnya, terus Anda melihat sosok lain yang, ih kayaknya dia baik banget gitu ya, dan kayaknya jadi apa ya, Anda punya pandangan yang lain gitu sama dia, cukup sadarin bahwa Anda belum pernah tinggal satu rumah aja sama dia gitu. Ya, karena kalau udah satu rumah mah bisa jadi lebih baik pasangan Anda yang sekarang, ya enggak? Iya, karena insya Allah pasangan kita sekarang ini yang terbaik, insya Allah ya. Nah, terus gimana dong ya penangkalnya buat overthinking ini, ya, antidotnya, maka kita mulai lihat ya dengan cara apa kita overthinking ini karena lost connection dengan diri kita. Ya, pikiran kita ini kemana-mana. Kita hanya tersambung dengan dunia luar, tapi tidak tersambung dengan dalam diri kita. Maka penangkalnya biar nggak overthinking adalah dengan God connection, zikrullah, mengingat Allah, kawan-kawan. Sambungkan eh, pikiran kita, koneksikan pikiran kita kepada Allah. Ya. Dan ini menjadi salah satu eh, cara yang paling efektif gitu ya untuk berkoneksi kembali dengan Allah. Karena kenapa? Ketika kita mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Dan hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram. Gitu kawan-kawan ya. Jadi mari kita banyak-banyak zikrullah, mengingat Allah. Agar apa? Agar kita hadir di sini saat ini, kini. Hidup kita tidak di masa depan, juga tidak di masa lalu. Karena masa depan belum tentu jadi milik kita dan masa lalu itu sudah bukan hidup kita lagi. Lalu hidup kita yang mana? Ya di sini saat ini, here and now. Maka koneksikan diri Anda dengan hari ini, saat ini, detik ini. Caranya gimana? Zikrullah. Koneksikan sama Allah. Ya, kalau masih bingung juga, Bun, aku udah mengingat Allah tapi masih gimana ya rasanya kayak gimana gitu ya. Nah, kita ada salah satu cara coba yang bisa kita ikhtiarkan lagi dengan cara dimulai dari self connection. Karena mungkin kita juga sama diri sendiri tidak terkoneksi. Di zaman eh, media sosial sekarang yang membuat manusia di satu tempat dengan tempat yang lain itu mudah terhubung dan mudah terkoneksi.
Ya, semakin kita mudah terkoneksi sama orang lain di zaman sekarang nih di medsos, tapi justru banyak orang yang terputus dengan dirinya sendiri. Benar nggak? Saking kita terkoneksinya sama media sosial, sampai kita aja nggak tahu apa yang kita rasain. Atau seringkali kita melihat masalah orang lain di media sosial itu seolah-olah masalah kita juga. Akhirnya kita terputus sama diri kita sendiri. Kita nggak tahu apa yang kita rasain. Aku nih sedih, sebel, marah atau kenapa ya? Aku nggak ngerti lah. Tapi kok rasanya bawaannya kayak sesek aja, kayak pengen nangis aja gitu. Padahal sebenarnya nggak ada kejadian apa-apa yang bikin aku sedih, tapi kayak pengen nangis aja, tapi nggak tahu kenapa. Nah, ada nggak yang kayak gitu tuh kawan-kawan ya? Kita aja nggak kenal sama diri kita sendiri. Kita aja nggak tahu emosi apa yang eh, kita rasakan. Akhirnya kita lost connection sama diri kita sendiri. Nah, tuh aku sering nangis tanpa sebab. Nah, itu coba saya tanya, kenapa itu nangis tanpa sebab itu? Tiba-tiba kayak pengen terseduh-seduh gitu ya, gitu. Jadi kadang nggak ada apa-apa, tiba-tiba kayak sedih banget, pengen nangis gitu ya. Dan kita nggak tahu itu kenapa. So, itu salah satu ciri kita terputus dengan diri kita karena kita nggak kenal, nggak tahu apa yang lagi kita rasakan. Ya, maka yang diperlukan untuk kita tidak overthinking adalah menyambungkan kembali diri kita dengan diri kita sendiri. Self connection. Kita lihat nih, ada beberapa cara untuk kita bisa terkoneksi sama diri. Caranya apa rumusnya? Dengan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, bukan ya? Jauhi kerumunan. Enggak, bukan itu kawan-kawan ya. Jadi 3M itu M yang pertama menyadari kawan-kawan. Yang kedua mengakui. Yang ketiga memilih. Ingat 3M-nya ya. Yang mau tulis sok capture dulu sekarang. Ingat rumusnya gampang 3M. Jadi kawan-kawan kalau sekarang lagi ada terjebak di eh, overthinking yang sulit dihindari, ingat rumus ini. Ya kawan-kawan, kita coba sadari. Kita masuk ke momen yang pertama nih, membangun kesadaran, M yang pertama. Yang bisa kita lakukan apa? Mengenali dan mengidentifikasi pemicu overthinking. Ya, sehingga ketika kita mau menyadari, ya, kita mulai dengan mengidentifikasi. Karena nggak akan ada asap kalau nggak ada api. Ya, maka sebelum kita memperbaiki pikiran kita yang berlebihan, itu kita perlu identifikasi dulu penyebabnya dan gejalanya. Ya, jadi mengenali kedua hal ini, ya, penyebab dan gejala, kalau kita udah kenal, kita akan jadi lebih mudah untuk nanti memilih tindakan apa yang paling tepat dan bahkan mengurangi atau bahkan sampai mungkin menghilangkan pikiran yang berlebihan ini. Kalau pemicunya banyak gimana Bun? Satu-satu identifikasi. Yang bikin kita nggak karuan semakin benang kusut adalah kita nggak mau mengurai satu-satu. Misalnya hari ini banyak pikiran yang ruwetnya ada 10. Satu persatu kasih ruang. Oh, saya pemicunya ini satu. Kasih ruang dulu, kenali. Saya jadi gampang kesinggung kalau dibilang gendut misalnya. Itu kan perlu kita menyadari tuh. Nanti kalau udah gendut, ternyata suami nggak sayang lagi sama saya dan bla 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 overthinkingnya keluar. Nah, coba kita kenali pemicunya. Kalau ada satu, satu identifikasi. Kalau dua, dua-duanya identifikasi. Kalau ada 10, 10, 10-nya kita identifikasi. Satu persatu. Tapi pun saya nggak sempetin. Nggak usah harus sekaligus semua. Kalau saya pribadi sih ya, misalkan saya punya ganjelan nih dalam hati. Ketika saya belum sempat rilis, saya tulis saja dulu. Nanti ketika ada saya momen
yang sekiranya saya bisa waktu untuk meluangkan untuk merilis itu, saya buka catatan itu. Oh iya, saya masih kesel di poin yang ini. Oh, saya masih jengkel karena hal ini. Itu catatannya ada. Jadi saya istilahnya suka bilangnya bebersih gitu ya, beres-beres. Jadi ngeberesin diri sendiri. Sampah mana nih yang belum diberesin? Karena kalau nggak diidentifikasi gitu, nanti mengendap kawan-kawan, numpuk ya. Jadi seberapa banyak pun pemicunya, urai satu persatu. Harus punya jurnal OVT ya boleh. Kalau memang perlu Anda jurnalkan. Nanti poin-poin mana yang udah selesai, yang udah clear. Anda kalau inget ini udah biasa aja. Oke, berarti udah clear, checklist. Poin kedua, poin ini, oh saya masih nyelekit nih kalau inget ini misalnya. Oh berarti PR nih, identifikasi. Oh saya masih jengkel ketika ingat kejadian ini. Misalnya gitu ya. Saya ngerasa cemas kalau misalnya inget sama bayangan ini. Gitu. Ya, kalau perlu ditulis, tulis aja ya, nggak apa-apa. Nah sehingga kawan-kawan, eh ketika kita mulai mengenali ini lu sudah langkah awal yang baik, kawan-kawan. Karena biasanya overthinking ini seringkali disertai dengan gejala awalnya, misalnya dia kayak kurang tidur, ya, susah tidur, udah capek banget, udah ngantuk, tapi nggak bisa tidur. Pernah nggak ngalamin itu, kawan-kawan? Ya, jadi atau mungkin ketidakmampuan untuk mengambil keputusan karena terlalu banyak hal yang dipertimbangkan gitu ya, atau banyak kemungkinan yang harus juga dipertimbangkan, atau misalnya merasa cemas dan stres karena terus-menerus memikirkan suatu masalah yang seakan hal tersebut nggak ada solusinya, gitu ya. Dan bagi masyarakat zaman now, gitu ya, di era digital sekarang, informasi itu berlimpah, deras sekali arusnya. Tekanan sosial itu tinggi banget, ya nggak sih? Ya. Ketika kita harus jadi ibu yang misalnya jadi istri yang jadi suami yang begini, lihat medsos segala macam. Waduh, itu kan tekanan sosial tuh. Maka kita perlu meluangkan waktu untuk merenung dan bertanya ke dalam diri kita. Ya, analisa. Coba pemicunya apa? Dan setiap orang biasanya pemicunya tuh beda-beda. Ya, ada yang mungkin bahwa pemicunya itu dari tempat kerja, misalnya dari kantor, atau misalnya juga dari hubungan pribadi gitu ya. Jadi ketika sementara yang lain mungkin lebih sering overthinking ketika mereka merasa tidak aman atau takut akan penilaian orang gitu ya. Karena kan kita nih di Indonesia khususnya gitu ya. Ini tempat di mana nilai kekeluargaan dan kebersamaan sangat dihargai. Jadi tekanan untuk memenuhi harapan sosial atau keluarga itu menjadi pemicu yang signifikan. Ya, sehingga mengambil langkah untuk mengenali pemicu ini sangat penting. Jadi kita bisa catat gitu ya dengan hal-hal yang sederhana yang dirasakan, kejadian apa. Jadi ketika kita memahami pemicunya apa, kita akan lebih siap menghadapi kalau suatu saat nanti pikiran itu muncul lagi. Nah, pemahamannya adalah kunci utama untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Ya. Anda sudah identifikasi nih, pemicunya apa? Ya. Jadi dalam proses sadar ini, membangun kesadaran ini, kawan-kawan, kita juga akan belajar menerima, ya, mulai dengan penerimaan dan kesadaran diri. Jadi setelah diidentifikasi sebab-sebabnya dan gejala overthinkingnya apa, langkah selanjutnya adalah mulai belajar untuk menerima bahwa hal itu sebagai bagian dari kehidupan yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Karena overthinking ini datangnya dari pikiran kita sendiri, maka kita punya kemampuan untuk bisa mengendalikannya. Ya, satu langkah yang penting gitu ya, belajar menerima agar bisa mengatasi overthinking. Belajar menerima pikiran kita, ya, tanpa harus menerima di dalamnya ya. Yang kedua pengakuan nih, pengakuan ini menerima ini ya. Jadi ketika kita sudah menyadari pemicunya apa, dikenali itu identifikasi, lalu kita akui,
Oke, saya ketika dibilang gendut, saya marah misalnya gitu ya. Akui kalau memang Anda merasa marah. Beri ruang di dalam diri. Ini bukan sebagai bentuk afirmasi, enggak ya kawan-kawan. Sehingga eh, ini adalah bentuk pengakuan. Jadi ketika kita menyadari, oh hal itu membuat saya marah. Tapi kita tidak terjebak di dalamnya kawan-kawan. Jadi penerimaan ini berarti memahami bahwa pikiran hanyalah pikiran. Pikiran itu tidak selalu mencerminkan realitas atau kebenaran mutlak. Mengakui dan menerima pikiran kita itu termasuk pikiran yang membuat kita tidak nyaman, ya. Ada ini langkah yang apa ya, yang cukup penting untuk mengatasi overthinking kita. Jadi kita menerima bahwa oh iya, saya merasa sedih, saya merasa apapun lah perasaan yang nggak nyaman. Itu menerima pikiran kita. Tapi jangan terjebak di situ. Cukup diakui aja. Oh iya, saya kecewa. Oh iya, saya sedih. Cukup diakui aja, diberi ruang. Jadi kan emosi itu kayak tamu ya, kita beri ruang. Nah, kemudian setelah kita menyadari, mengakui, yang ketiga M-nya apa? Memilih. Apa yang kita pilih? Nah, sebelum kita memberikan respon, bereaksi, ya. Orang yang biasanya tidak melalui tahapan-tahapan ini biasanya jadi orang yang senggol bacok istilahnya gitu ya. Jadi kesal dikit ngegas, marah dikit ngegas. Nah, di tahapan memilih ini salah satunya ketika kita setelah jeda, ketika ada kejadian, kan Anda merasakan suatu emosi tertentu ya, bisa jadi jengkel, kesel, marah dan sebagainya. S- Sebelum kita memberikan reaksi nyerang balik orang itu, maka kita jeda dulu, diem dulu. Sebelum berbuat apa-apa, diem dulu. Artinya kita menahan untuk untuk beberapa waktu untuk tidak langsung memberikan reaksi. Jeda tuh gitu, berhenti sebentar. Karena biasanya kalau langsung direaksikan atau diresponkan, itu biasanya respon yang akan muncul adalah respon negatif, ya. Jadi ketika kita bagaimana caranya teknik untuk menghentikan siklus overthinking ini ya, salah satunya dengan jeda kawan-kawan, ya. Jadi ketika kita misalnya eh, lagi di rumah orang bertamu gitu ya. Rumahnya bagus banget gitu ya, udah kayak istana. Ketika di ruang tamu ternyata Anda nggak sengaja nyenggol sebuah hiasan gelas atau piring yang cantik, mungkin ya treng pecah. Wah, biasanya pikiran kita gimana? Waduh, berapa duit nih hiasannya gitu kan. Wah, segala macam. Pikiran tuh kayak otomatis gitu. Jadi kalau pikiran otomatis dibiarkan, biasanya sifatnya itu pikiran negatif yang keluar. Karena salah satu karakteristik pikiran negatif itu munculnya otomatis. Nggak ada orang yang mikir negatif itu direncanain, ah aku mau negatif thinking ah sama Teh Yanti gitu. Nggak ada direncanain, nggak diniatin. Pasti otomatis. Ih Teh Yanti mah begitu misalnya. Itu otomatis. Sehingga ketika kita misalnya ya nggak sengaja tadi ya mecahin hiasan di di rumah tamu gitu ya. Di ruang tamu seseorang yang kita datangin. Wah, kita berpikirnya nanti gimana? Saya mampu nggak gantiinnya? Itu kan berkecamuk dalam pikiran kita. Bagaimana menghentikannya? Maka kalau perlu bicara sama diri sendiri. Seakan ada dua sisi dalam diri kita. Jadi kita jadi kayak ngobrol diri sendiri. Seolah-olah orang itu adalah sahabat baik kita dan dia lagi mengalami masalah yang sama gitu. Nah, kira-kira
Nasihat apa yang akan kita sampaikan sama dia? Misalnya gitu ya, ya namanya juga nggak sengaja. Gitu. Setiap manusia bikin kesalahan misalnya. Jadi pisahkan antara mana pemaknaan sama fakta. Jadi ketika kita merasa hari itu adalah, aduh apes nih saya mecahin gelas, wah sial nih saya pagi-pagi udah mecahin gelas orang mana mahal. Udah kalimat-kalimat itu yang keluar tuh akan menjadi kehidupan kita. Ketika Anda bilang, aduh apes nih saya hari yang apes, hari yang sial, akan sial tuh seharian itu. Jadi sial atau apes itu fakta atau interpretasi. Nah, seringkali kita meng apa ya, kayak bias gitu. Kalau gelasnya pecah, piringnya pecah itu fakta. Tapi kalau inisial, nah itu kan bukan sebuah realitas. Ya enggak, tapi interpretasi. Jadi kita ubah interpretasi itu menjadi hal yang lebih positif. It's okay, lain kali saya harus lebih berhati-hati. Oke, atau misalnya baik, artinya saya harus segera minta maaf dan berusaha menggantinya. Itu kan lebih lebih realistis, lebih enak, lebih nyata dibanding kita berkutat di pikiran kita, aduh nanti gimana, aduh udah hari sial nih, padahal dari pagi ada aja kejadian yang bikin gak enak dan segala macam. Gitu ya. Jadi jeda dulu mindfulness. Kita rasakan apa yang sudah yang sedang terjadi. Ya. Terus mengubah cara pandang, reframing kawan-kawan. Ya. Jadi reframing ini bukan mengubah keadaannya, bukan mengubah kejadiannya, tapi mengubah sudut pandang kita terhadap sesuatu. Kita membingkai ulang, mengatur ulang pola pikir kita. Sehingga yang selama ini mungkin keliru, yang selama ini mindset-mindset yang kita anggap membelenggu gitu ya, itu kita bingkai ulang. Nah, reframing ini kawan-kawan, saya perlu hati-hati menyampaikan karena banyak orang yang pengen langsung loncat ketika ada hal kejadian gak enak, pengen langsung reframing. Nah, ini bahaya. Kenapa bahayanya? Kita perlu melewati dulu fase yang sebelumnya tadi. Menyadari dulu, mengakui dulu, baru nih ke reframing ini. Reframing ini salah satu pilihan setelah kita melewati dua fase sebelumnya. Jangan ketika kita kejadian langsung reframing. Nah, ini kadang eh, orang yang seringkali memaksakan atau dipositif-positifin dan mengabaikan perasaan nggak enak yang sedang kita rasakan. Nah, ini juga di satu sisi mungkin tampaknya hebat, baik, keputusan berani, tapi perasaan itu kayak ditekan, dipendam gitu ya. Seolah-olah semua kejadian ini langsung baik tanpa memproses emosi yang ada beserta beserta kejadian itu. Nah, jadi tahapan reframing ini kawan-kawan jangan disimpan di pertama karena harus ada tahapannya dulu gitu ya. Karena bisa jadi ini kita terjebak sama yang namanya apa ya? Seolah-olah semuanya tuh kayak nggak apa-apa dan perasaan kita menjadi nggak penting. Ini perlu diproses dulu, dipush. Kita tidak diberi ruang untuk menjadi manusia, untuk merasakan emosi yang hadir dari kejadian yang mungkin tidak menyenangkan itu. Nah, itu toxic positivity ya. Kawan-kawan yang sudah pernah dengar tentang toxic positivity. Jadi bukan berarti memang semuanya baik dari Allah, tapi lewati dulu tahapan ini biar apa? Biar kita nggak loncat. Orang yang udah mahir, jago, terbiasa, boleh loncat. Tapi kalau kita misalnya orang-orang awam yang perlu proses emosinya, ini kalau loncat bisa, kalau kata orang Sunda, tijalike gitu ya. Tijalike, you know, apa sih kalau loncat tuh terus jatuh kepleset gitu ya. Kalau belum mahir, hati-hati. Bukan berarti nggak boleh langsung mengubah semuanya jadi baik, silahkan. Tapi proses dulu emosinya itu penting. Begitu kawan-kawan ya. Jadi eh, reframing. Semuanya memang baik, semuanya memang pasti ada hikmah dari yang Allah kasih. Hanya kan untuk naik tangga emosi sampai ke level atas tuh kita perlu setahap demi setahap. Untuk orang yang yang tidak terbiasa running gitu ya, perlu pelan-pelan. Karena kalau loncat-loncat tangganya bisa malah semakin ya keserimpet tikusruk tah itu ya tijolongjong tuh kan banyak orang Sunda mah kalau luar di sini ya. Karena orang Sunda tuh jatuh aja banyak namanya ya.
Disungkruk, dijolong-jong, keserimpet, ya, disuk-suk, didung-dung, apalagi. Sok keluarin semua. Dijongklok, digebrus. Nah, gitu kawan-kawan ya. So, pelan-pelan. Nah, yang ketiga, itu melepas. Kita pilih setelah kita jeda, kan ditahan tuh. Nah, tapi menahannya itu jangan kelamaan. Jangan ditahan terus-menerus sampai ujungnya dipendam. Lalu apa yang kita lakukan? Kita bisa memilih untuk memendam atau melepaskan. Maka kita pilih melepaskan, kawan-kawan. Rasa sakitnya, kecewanya, lukanya itu dilepaskan. Tadi kan Anda terluka nih, jeger sama satu kejadian. Anda sadarin, oh iya saya dibilang gendut marah. Marahnya tuh kita sadarin, oh iya saya merasa marah. Ternyata saya nggak suka, saya kesinggung misalnya. Lalu akui memang rasa marah itu ada di dalam diri kita. Tapi ketika marah itu, yang diingatnya apa? Ingatnya Allah, ya Allah, saya marah. Akui di depan Allah. Ya Allah, saya kesel, saya kesinggung, ya Allah. Ngaku aja. Kalau di depan Allah mah bebas ngaku. Nggak kayak ke depan manusia ya. Ke depan manusia mah jangan semuanya ngaku ya. Kalau curhat juga hati-hati, jangan semua dikeluarin. Kalau sama Allah mah bebas, Anda mau cerita apapun bebas. Akui. Setelah kita menyadari saya marah, akui saya memang marah. Lalu jeda dulu, jangan langsung ketika marah, apa kamu langsung tonjok orang yang bilang gendut misalnya itu kan reaktif. Tapi kita jeda dulu. Oke, saya lagi merasakan marah ini. Oke, saya lagi marah. Marah banget ini dibilang kayak gini misalnya. Lalu ubah cara pandangnya. Oke, berarti saya memang udah kelebihan berat badan nih. Saya memang berarti harus menyeimbangkan lagi berat badan saya misalnya. Itu kan cara pandangnya tuh berubah setelah tahapan kesadaran tadi. Kalau enggak lewat tahapan tadi, ini agak berat nih kalau untuk masuk fase reframing ini. Banyak yang keserimpet di sini. Sorry. Maka setelah ditahan, kita punya pilihan. Mau ditahan terus, mau dipendam terus, atau dilepaskan. Rasa sakitnya mau ditahan apa dilepaskan? Nah, begitu kawan-kawan. Ya, lepaskan. Ya, minta bantuan sama Allah, ya Allah. Perasaan ini begitu berat, begitu menyakitkan. Bantu hamba mengangkat rasa ini, ya Allah. Bantu hamba angkat marahnya. Jadi marah itu nggak bisa dihilangkan, kawan-kawan. Kenapa? Karena marah itu energi. Sejalan dengan teori kekekalan energi ya. Energi itu nggak bisa dimusnahkan atau diciptakan. Dia hanya bisa berpindah atau berganti bentuk. Maka ketika kita lagi marah, kita nggak bisa, ya Allah hilangkan marahnya. Nggak. Tapi ya Allah, bantu hamba angkat marahnya. Bantu hamba angkat sedihnya, ya Allah. Ya Allah, bantu hamba angkat kecewanya. Jadi kita pilih lepaskan. Kita memilih untuk mau melepaskan. Kalau dirasa berat gitu ya dalam prosesnya, tentu kita harus minta pertolongan. Dan kepada siapa kita minta pertolongan? Ya hanya kepada Allah kawan-kawan ya. Jadi eh, biasanya tuh kan kita tahan, tahan, tahan gitu ya. Kesel sama pasangan, dipendem, dipendem, dipendem gitu ya. Pengen ngomong tapi takut ribut, takut malah berantem gitu. Akhirnya memilih untuk ditahan, tahan, tahan, tahan. Nah, melepaskan juga jangan asal melepaskan kawan-kawan ya. Atau misalkan ngelepasinnya asal lempar ke orang. Wah, kita ekspresiin wah segala macamnya. Nanti kita akan bahas deh ya tentang ada kesalahan pengelolaan emosi nih. Atau kita proyeksikan ke orang lain ya. Melepaskannya asal lempar gitu. Nah, ini ada kesalahan pengelolaan emosi nih. Yang pertama dipendam. Yaitu tadi setelah dijeda, dipendam, dipendam terus. Seolah-olah semuanya biasa aja dan gak ada apa-apa. Ini juga kurang baik karena kenapa? Bisa membuat kita eh, memendam luka, membawa beban kemana-mana yang tidak terlihat. Ini akan menjadi beban imajiner yang tidak nampak. Efeknya ke fisik apa? Biasanya bahunya gampang pegel. Kenapa? Banyak membawa beban yang disimpan, gitu ya. Jadi kalau kelebihan emosi di badan itu biasanya dititip di tubuh.
Kalau ada kelebihan emosi yang tidak sanggup, yang tidak dialirkan, itu kelebihannya dititip di anggota tubuh. Ada yang di kepala, ada yang di pundak, lutut, kaki gitu ya. Begitu ya, atau anger in, ya dipendam. Atau yang kedua, dilampiaskan. Ya, kalau tadi kesel diem, apa diem. Sekarang kesel dikit, wow. Marah dikit, wow. Dilampiaskan. Lempar barang, banting pintu. Terus gampang mukul, gampang nyubit, ya anger out. Jadi semuanya dilampiaskan. Senggol, bacok gitu ya kalau yang ini. Jadi kesel dikit langsung lampiaskan. Pelampiasannya banyak. Ya gampang reog. Kalau marah teriaknya sampai keluar kodamnya. Ya. Orang kayak gini mungkin dia sehat batinnya karena dia plong, nggak nyimpan beban. Tapi nggak sehat untuk lingkungan. Orang lain stres ya kalau tinggal sama orang yang mudah melampiaskan. Yang dipendam juga bahaya, bahaya buat dirinya. Orang lain mungkin aman hidup sama dia karena nggak banyak ngomel-ngomel, tapi dianya jadi penyakit. Yang kedua, ini membahayakan orang lain. Begitu ya, stres orangnya. Semua orang rasanya salah gitu. Tapi yang ketiga, diabaikan. Ini juga kesalahan. Ini mirip-mirip dengan dipendam tadi. Udahlah, perasaan aku mah nggak penting. Udahlah, perasaan aku mah nggak seberapa, ada aku mah apa tuh. Nah ini nih hati-hati nih pengabaian. Apalagi ketika yang mengabaikannya itu adalah diri kita sendiri. Wih, jahat banget kita ya. Kita sama diri sendiri aja nggak care. Ya manusia mana yang kira-kira bakal care sama kita kalau kita aja nggak peduli sama diri kita sendiri. Nah terus gimana? Biar eh, tidak salah. Jadi dipendam jangan, dilampiaskan jangan, diabaikan juga jangan. Karena hukum energi itu kan tidak bisa dimusnahkan atau tidak bisa diciptakan. Anda bisa nggak menciptakan marah? Ah, saya mau marah sekarang. Padahal nggak ada kejadian yang bikin marah. Nggak bisa. Atau ketika Anda lagi marah banget, jangan marah, jangan marah. Nggak bisa, pasti marah. Yang bisa kita lakukan adalah jangan dipendam, jangan dilampiaskan, jangan juga diabaikan. Terus gimana dong? Dilepaskan. Dilepaskan itu ya diizinkan keluar pergi dengan cara yang tidak juga dilampiaskan ya. Maksudnya dilepaskan tapi dengan cara yang baik gitu. Nangis boleh nggak Bun? Boleh. Nangis juga sebagai salah satu cara rilis emosi. Kadang ada emosi terpendam yang tidak bisa dikeluarkan dengan kata-kata. Mungkin bisa dilepaskan lewat air mata. Bisa juga dilepaskan lewat doa. Insya Allah kawan-kawan ya, mungkin besok eh, di kelas eksklusifnya bareng Teh Garlica itu ada terapinya juga, ada depth terapi. Kawan-kawan yang mungkin sekarang lagi ngerasa sesek, capek, lelah, boleh ikut join kelasnya besok hari Sabtu, Ahad, 2 hari ya kalau nggak salah. Apa sehari? 2 hari ya. Itu ada terapinya. Kawan-kawan boleh searching dulu lihat depth terapi itu apa. DEPTH ya, depth terapi. Itu salah satu juga rilis untuk melepaskan emosi yang tertahan. Nah, salah satu cara ringannya sederhana ada yang namanya Sedona Method kawan-kawan. Ini di dari buku ya. Ada dia namanya bikin metode untuk melepaskan overthinking ini ya, pikiran-pikiran negatif ini. Misalnya nih, saya minta kawan-kawan, saya coba minta kawan-kawan hadirkan satu masalah yang mengganggu Anda saat ini. Hal apa yang sedang mengganggu Anda saat ini? Yang paling berat deh, yang paling mengganggu. Bayangkan, lihat emosinya, pikiran apa yang ada pada kejadian itu, ya. Anda lihat emosinya, lihat pikiran yang runyam itu, pikiran yang mengganggu itu, ya. Misalkan Anda yang masih punya dendam, lihat dendamnya. Kalau mungkin Anda mau membayangkan berwarna, berbentuk, bentuknya seperti apa? Kalau berwarna, warnanya seperti apa? Anda boleh bayangkan dan Anda boleh lihat hal yang mengganggu itu.
Misalnya pengkhianatan, lihat emosinya apa, pikiran Anda tentang itu apa. Silakan Anda pikirkan yang mengganggu Anda apa saat ini, pikirkan. Ya, hadirkan, lihat lagi diri Anda. Saya mau tanya, ya, boleh nggak kalau pikiran yang mengganggu itu dilepaskan? Saya tanya sama kawan-kawan, boleh nggak kalau ibarat pikiran itu Anda genggam sekarang, ya, boleh Anda simpan pikiran itu atau hal yang mengganggu itu dalam genggaman Anda. Bayangkan pikiran mengganggu itu ada dalam genggaman Anda. Saya mau tanya sama Anda sekarang, boleh nggak kalau pikiran itu dilepaskan? Hal yang mengganggu itu dilepaskan. Oke, boleh, boleh, boleh. Good. Sekarang saya tanya lagi, mau nggak kalau pikiran yang mengganggu itu dilepaskan? Mau nggak melepaskannya? Kalau mau, oke, good. Mau banget. Kalau Anda mau melepaskan rasa sakit itu, pertanyaan saya, kapan Anda melepaskan pikiran yang mengganggu itu? Coba jawab, kapan mau dilepaskannya? Sekarang, saat ini. Oke, kalau gitu tinggal lepaskan. Gimana Bun cara ngelepasinnya? Anda coba cari barang di dekat Anda, ya. Misalnya apa nih? Ada pulpen atau apapun lah. Ini saya pegang charger. Saya pegang charger ini. Bagaimana cara melepaskan charger ini? Itu kan pertanyaannya kayak gitu ya. Bagaimana cara melepaskannya? Coba Anda pegang, cari benda di dekat Anda sekarang. Mau pulpen, kunci atau apapun. Pegang. Saya mau tanya, boleh nggak Anda melepaskan benda itu? Kalau Anda jawab boleh, silahkan. Boleh. Kalau Anda jawab nggak boleh, juga itu pilihan Anda, boleh, silahkan. Tapi Anda tahu ada konsekuensi apa kalau Anda masih terus menggenggam ini. Lalu saya tanya, kalau Anda sudah menjawab boleh, saya tanya lagi, mau nggak melepaskannya? Mau Bun, boleh. Kalau Anda jawab nggak mau Bun, rasanya rasa ini terlalu melekat. Ya itu juga terserah Anda, itu ada di pilihan Anda, konsekuensinya juga Anda yang rasakan. Aku nggak mau ngelepas ini Bun, rasanya sakit. Kalau dengan menggenggam itu Anda bisa bahagia, baik untuk akhirat Anda, nggak apa-apa, tahan silahkan. Itu ada di pilihan Anda, nggak masalah. Anda mau terus menggenggam juga silahkan. Toh tangan Anda yang merasakan pegel. Tapi kalau Anda jawab mau, oke. Ketika Anda jawab mau melepaskan, saya tanya kapan? Mau sekarang? Ya sudah lepaskan. Lepaskan sudah. Ketika saya tanya kapan, nanti Bun kayaknya nggak sekarang, saya belum siap. Oke, kalau nggak sekarang kapan? Kapan ya? Mungkin besok. Oke, berarti Anda punya konsekuensi. Anda menahan beban itu 1 hari lagi. Jadi kalau Anda belum menjawab sampai sekarang, Anda terus tanyakan lagi. Kapan mau melepaskannya? Minggu depan? Oke, berarti Anda siap kalau seminggu lagi menahan beban seperti ini. Nah, itu kawan-kawan. Ini pertanyaan sederhana, 3 hal ini yang coba bisa Anda praktekkan. Ya, self coaching, bertanya kepada diri. Jadi coaching itu kita menggunakan pertanyaan yang powerful untuk menggali atau melakukan sesuatu. Nah ini kawan-kawan 3 pertanyaan ini aja. Kalau menurut Anda perasaan nggak nyaman itu boleh dilepaskan, mau nggak Anda melepaskan? Oke, kalau mau kapan? Iya ya, ngapain saya pegang juga sekarang? Ya udah saya lepasin aja sekarang. Gimana cara lepasinnya? Ya udah tinggal lepasin. Kan kita mengambil kendali di pikiran kita saat ini. Apa mungkin segampang yang dicontohkan, Bun?
Yang bikin sulit itu kadang pikiran kita sendiri, yang bikin gampang juga pikiran kita sendiri. Makanya kita kendalikan pikiran kita, mau dibikin gampang atau mau dibikin susah. Itu kan on your own, apa ya, ada di dalam kendali dirimu sendiri. Menurut Anda susah nggak melepaskan ini? Ya tergantung ya nggak? Tergantung kita mikirnya apa. Kalau ketika ini melekat, rasanya pun rasa sedih ini begitu melekat. Nah, itu yang bikin susah. Akhirnya pikiran kita muter-muter terus gitu kawan-kawan ya. Nah, alhamdulillah kawan-kawan ya. Beban besok jangan dipikul hari ini. Cukup jalani langkah kecil dengan baik. Allah akan menyempurnakan perjalananmu. Alhamdulillah kawan-kawan ya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan Allah berikan kebaikan, keberkahan di sini. Insya Allah juga jadi bekal kita untuk mengatasi overthinking gitu ya. Nanti kawan-kawan boleh dengar lagi rekaman ulangnya, karena biasanya ada rekamannya. Kawan-kawan yang belum gabung di grup, boleh join di grupnya. Atau mau bergabung di MSP juga boleh ya. Nanti saya ada juga di grup MSP ini. Kita biasanya ngobrol bareng dan ada tanya jawab bareng bersama saya insya Allah ya, sama Ustadz Indra juga. Dan untuk kelas besok, kawan-kawan yang mau ikut dep terapi sama Teh Garlica juga boleh. Silakan ya, kelasnya besok 2 hari Sabtu Ahad. Itu saja mungkin dari saya karena waktunya juga sudah habis. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Teh Yanti. Tafadhol Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apakah suara saya aman? Karena tadi saya sempat terlempar. Aman ya? Baik. Baik, terima kasih Bunda Ambar atas pemaparan materinya pada pagi ini. Aman ya? Baik. Masya Allah nggak mau ketinggalan topik ke toilet aja HP saya bawa katanya. Kata Bu Imo Batam. Ya Allah, barakallahu fikum. Nah, baik. Tadi alhamdulillah gitu ya materinya relate banget. Teman-teman, overthinking itu ternyata capek ya gitu ya. Bisa jadi bikin pegal-pegal ke badan gitu ya. Ada efek yang terasa gitu oleh tubuh kita gitu. Nah, tadi sempat terspill juga oleh Bunda Ambar buat yang merasa ingin mencoba melepas, merilis pikiran-pikiran mungkin yang berkecamuk gitu ya. Pengen belajar lebih dalam lagi. Jangan lewatkan kelas eksklusif Meaningful Ways besok dan Ahad bersama Teh Garlica. Insya Allah besok itu temanya usia bertambah tapi luka juga tidak hilang gitu ya. Nah, insya Allah juga nanti akan ada sesi praktek rilis bersama Tega Lica itu berupa dep terapi di hari Ahadnya. Jadi, yuk segera daftarkan diri Anda, teman-teman semua, sahabat semua, di link yang mungkin disematkan oleh Kakak Khadijah di kolom chat ya. Sudah ada ya linknya. Nah, baik silakan bisa diklik linknya untuk mendaftar. Nah, kabar baiknya untuk keluarga MSP, kelas eksklusif ini gratis ya dan tidak perlu melakukan pendaftaran lagi. Maka bagi yang belum bergabung dengan MSP, yuk join grup MSP karena ini salah satu benefit join MSP ini yaitu tadi ya, salah satunya tidak perlu mendaftar ulang kelas eksklusif yang kita adakan setiap pekannya. Jadi tinggal ikut saja gitu webinar Sabtu dan Ahadnya. Jadi bagi Bapak Ibu, sahabat semua yang belum bergabung dengan MSP, ingin tanya-tanya dulu misalnya MSP itu apa, bisa juga di chat ke admin gitu ya, ke Khadijah MSP ini apa sih gitu ya. Atau mau langsung daftar juga boleh. Jadi MSP ini, spill sedikit ya, jadi MSP ini yaitu Meaningful Way Support Program. Ini adalah wadah bagi Bapak Ibu sahabat semua yang ingin berkontribusi aktif secara istiqomah bersama kami di ladang dakwah ini agar amal tidak putus ya menjadi wasilah karena membantu banyak orang untuk terus mendapatkan asupan ilmu yang bermanfaat tentunya lewat kami Meaningful Ways. Benefitnya apa? Benefitnya itu tadi salah satunya tidak perlu mendaftar ulang di kelas eksklusif setiap pekannya setiap Sabtu dan Ahad. Kemudian juga ada konsultasi langsung. Nah, tadi bersama Bunda Ambar dan Ustadz Indra di dalam grup. Gitu, seperti itu ya. Nah, itu Kak Hadijah sudah menyematkan nomor handphone.
Jadi kalau memang ada yang mau tanya-tanya terlebih dahulu gitu ya, ingin tahu lebih lanjut MSP itu apa, boleh silahkan. Gitu ya. Baik. Insya Allah tabarakallah banyak banget insight yang kita dapat barusan ini ya. Mulai dari cara berpikir yang lebih realistis gitu ya sampai bagaimana berdamai dengan ketidakpastian gitu ya Bun ya. Nah ini pasti banyak banget nih teman-teman kita yang ingin bertanya. Namun saya izin dulu nih sama Bunda Ambar. Bun, aman nggak kalau kita buka pertanyaan? Kayaknya saya mau ada agenda lagi teh. Mau harus langsung beranjak. Ada agenda lagi ya? Heeh. Baik. Baik, kalau gitu. Mohon maaf sebelumnya teman-teman ya, sahabat semua, karena apa namanya waktu juga gitu yang belum bisa mengakomodir pertanyaan teman-teman, sahabat semua. Nah, insya Allah kalau memang ternyata yang besok ikut kelas eksklusif bisa lebih ini ya, bisa lebih lengang gitu mungkin untuk sesi Q&A-nya, kemudian ada sesi deep terapinya, gitu ya. Baik, Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bahwa ternyata menyederhanakan pikiran itu juga bentuk syukur. Karena dengan pikiran yang ringan, hati pun jadi lebih lapang. Terima kasih untuk Bunda Ambar yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa dan teman-teman Meaningful Ways juga yang sudah meluangkan waktu pagi ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa jadi bekal untuk lebih tenang, lebih sadar, dan tentu saja lebih bahagia. Gitu ya. Bunda Ambar, ada closing statement yang mau disampaikan? Baik, untuk closing statement kita pagi hari ini, kawan-kawan, hiduplah di masa kini karena kehidupan yang Allah kasih adalah di saat ini. Masa lalu itu sudah bukan lagi hidupmu dan masa depan juga belum tentu menjadi milikmu. Maka hiduplah di hari ini, maka engkau akan menikmati kebahagiaan dan terhindar dari overthinking. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya, Masya Allah, closing statementnya. Baik teman-teman, kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mari kita tutup kajian pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum kita berpisah, izinkan saya tutup dengan pantun manis untuk kita semua. Gitu ya. Karena Cakep. tadi opening ada pantun, boleh ya. Gitu. Closing juga ada pantun lagi. Pikiran ruwet, bikin gelisah. Cakep. Hati resah, tidur pun susah. Belajar Cakep. tenang bersama Meaningful Ways. Insya Allah berkah. Sampai jumpa di kelas berikutnya dengan hati yang lebih ramah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi Segera wabarakatuh. daftar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarokallah. Barakallah, kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ana, Bu Mutia, Bu Maria, Dewi Sondari. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah berikan Assalamualaikum. atas keselamatan, kebahagiaan. Doakan kami yang sedang berikhtiar. I discover I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow to light, to light. Cause I follow
Subhanallah, Alhamdulillah.